Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan materi dengan judul Peran IPA dan Teknologi dalam meningkatkan sumber daya manusia di era globalisasi. Sebelum kami ingin mempresentasikan materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Georgia Todanito. Saya sebagai ketua kelompok 5. Saya Amar Kurniawan. Saya Putra Manila Mayang Karisma. Saya Reni Setiawan. Saya Rasida Fidiani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh seluruh bangsa dunia menurut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Redanya sumber daya manusia diakibatkan kurangnya penguasaan iptek karena sikap mental dan penguasaan iptek yang dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, menyiapkan pendidikan perlu juga disinergikan dan tuntunan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam sumber daya manusia semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memicu kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan tuntunan yang harus dikedepankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perkembangan IPA dan teknologi dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dalam hal ini, perkembangan IPA dan teknologi dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru di mana sumber daya manusia dapat berperan baik tenaga maupun pikiran. Yang kedua yaitu perkembangan IPA dan teknologi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini yaitu keterampilan dan kecerdasan manusia berkaitan dengan persaingan dalam dunia kerja. Hal ini menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki dan berkaitan dengan pasar global sekarang ini. Yang ketiga yaitu perkembangan IPA dan teknologi dapat meningkatkan rasa percaya diri. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif IPA dan teknologi terhadap sumber daya manusia. Yang pertama adalah menyebabkan pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemanfaatan IPA dan teknologi yang tidak atau kurang tepat bagi kondisi masyarakat tidak menambahkan lapangan pekerjaan, tetapi justru sebaliknya dan mempersempit lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu perkembangan IPA dan teknologi dapat menurunkan moral SDM. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Yang ketiga, perkembangan IPA dan teknologi dapat mengubah pola interaksi menjadi individualisme. Individualisme adalah ajaran bahwa di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individunya, di mana setiap interaksi dalam masyarakat harus dilakukan demi kepentingan individu atau bersifat egosentris. Kesimpulan yang dapat diambil adalah peranan iptek dalam upaya peningkatan SDM di Indonesia di era globalisasi ini sudah jelas bahwa dengan adanya iptek suatu barang
tentu menunjang sekali dalam kaitannya meningkatkan kualitas SDM kita. Dengan meningkatnya kualitas SDM, maka Indonesia akan lebih siap menghadapi era globalisasi dewasa ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.